Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ini insyaAllah kita akan sholati jenazah saudara kita Afuding. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kesalahannya, angkat derajatnya dan juga terima seluruh amalnya. Dan ini kita harusnya melakukan dua hal pada kesempatan seperti ini. Yang pertama tentunya kita akan sholat jenazah. Dan sholat jenazah kembali saya ingatkan 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftidah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat. Takbir ketiga mendoakan mayyit. Tentu doanya cukup panjang, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Kalau tidak hafal bisa ulang-ulangi Allahumma ighfirlahu warhamhu. Itu aja diulangi terus sampai imamnya takbir yang keempat. Takbir keempat bisa salam langsung atau mendoakan diri sendiri. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Artinya ya Allah, jangan sampai Kau mengharamkan kami dari pahalanya, dan juga jangan sampai kami terkena fitnah setelah dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak kalah penting adalah kita mengambil pelajaran. Beginilah keadaan dunia. Pasti semua berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada muda, ada tua, ada hidup, ada mati. Ini pasti terjadi. Sekarang mungkin dia mendahului kita, tapi kita semua setiap hari di pagi hari seperti ini sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah mati itu menjadi peringatan agar setiap orang menyadari akan ada akhir daripada semua perjalanan dia di muka bumi ini. Cuma perlu difahami adalah kematian bagi seorang muslim itu adalah awal segalanya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir justru akhir segalanya. Maksudnya dia sekarang justru sudah meninggalkan kepenatan dunia, dia sudah meninggalkan semua aktivitas-aktivitasnya, dan sekarang tinggal panen apa yang sudah dia kerjakan. Kalau dia kerjakan kebaikan-kebaikan selama ini, maka insya Allah sudah aman, dia akan terima semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat dari kebaikan seperti biji sawi, pasti dia akan lihat. Dan siapapun melakukan dosa, kalau tidak sempat taubat, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti dia akan lihat. Manusia terbaik pun Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Maka kita semua akan melalui itu. Tapi orang kalau meninggal, sekali lagi bagi orang muslim adalah awal segalanya, karena dia sedang menuju kepada apa yang terbaik yang akan dia terima nanti di akhirat sana. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, kalau seseorang di antara mereka mau meninggal dunia, maka sahabat yang lain datang dan mengatakan berita gembira buat kami. Orang mau meninggal tapi dibahasakan berita gembira buat kami. Kenapa? Karena jawabannya mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau menerima hasil daripada amal-amal solehnya. Nah, memang itu akan terjadi pada saat prosesi kematian. Jadi ini bukan akhir segalanya, tapi awal segalanya. Sekaligus juga saya mungkin mewakili teman-teman di kantor, kalau misalnya ada kesalahan dari Afuding, mungkin pernah tutur kata yang keliru diucapkan, mungkin pernah menyakiti, mungkin punya utang, mungkin ada hak-hak teman-teman yang masih bergantung, tolong dilaporkan kepada kami insyaAllah. Kalau hak itu dalam bentuk materi, kami akan coba mewakili keluarga untuk menanggung itu. Tapi kalau semuanya kesalahan-kesalahan ya, lisan atau sikap, maka bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain, Allah yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, begitu juga dengan tetangga di sini mungkin dan kerabat yang hadir. Kalau mayit memiliki kesalahan, kekeliruan, maka tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekaligus juga saya mengatasnamakan sebagai pimpinan di tempat Afuding bekerja, mewakili keluarga. Kalau memang ada sangkutan dalam bentuk materi, maka insya Allah kami akan menanggung itu, supaya keluarga insya Allah tidak terbebani lagi. Mungkin itu saja dalam pembukaan kita masalah menghadapi sholat jenazah ini. Dan sekarang kita akan sholat jenazah. Kalau laki-laki, maka imamnya menghadap ke arah kepala, dan kalau jenazah perempuan, imamnya menghadap ke perutnya. Kita akan sholat sekarang insya Allah. Setelah itu kita akan prosesi untuk mengantar jenazah ke kuburan. Juga saya ingatkan sabda Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dia akan mendapatkan 1 qiraat,
dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan juga dapat 1 qirat. Sahabat bertanya, apa itu 1 qirat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Maka oleh karena itu menghadiri sholat seperti ini bukan hanya karena kita punya hubungan emosional, teman kerja atau keluarga atau tetangga, tapi siapapun muslim yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk menghadiri jenazahnya dengan mengejar keutamaan mendapatkan 1 qirat dari sana. Setiap orang di antara kita kalau tiba di pagi hari begini sebenarnya sudah berkurang harinya dan makin dekat dengan liang lahatnya. Seorang muslim harusnya cerdas mengambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Mumpung Allah masih memberikan umur, maka perbanyak amal saleh.